Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Kemala Dwi Rosa dari jurusan PPKNB 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kita akan membahas mengenai menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat simak materi kali ini dengan baik ya, karena pada akhir video akan ada pertanyaan mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Tahukah kalian apa sih makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu? Seperti apakah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional? Dan apa sajakah fungsi Undang-Undang Dasar 1945? Coba kalian amati gambar berikut. Setelah melihat kedua gambar sebelumnya, coba diskusikan dengan orang tua atau saudara di rumah mengenai informasi apa saja yang kalian dapat peroleh dari kedua gambar tadi. Menurut kalian, manakah contoh yang baik dan mana contoh yang tidak baik? Apakah ada peraturan yang mengatur pengendara di jalan? Berasal dari manakah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia? Dalam suatu masyarakat, terdapat berbagai kepentingan dari tiap-tiap anggota masyarakatnya. Kepentingan-kepentingan tersebut ada yang sejalan dan kadangkala ada yang tidak sejalan. Bahkan tidak jarang ditemui di berbagai pertentangan dari setiap anggota masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. Pertentangan kepentingan ini sangat berpotensi menimbulkan konflik antar anggota masyarakat. Dan untuk mencegah terjadinya konflik dan benturan kepentingan di masyarakat ini, diperlukan aturan atau hukum yang tegas. Setiap anggota masyarakat harus menghormati dan menjunjung tinggi hukum agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana ada masyarakat, di sana pula biasanya ada hukum. Begitu pula dengan masyarakat yang berada di wilayah negara Indonesia. Sudah seharusnya rakyat menaati aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu, apa saja peraturan-peraturan yang ada di Indonesia? Yang utama dan perlu diketahui mengenai produk hukum dalam sistem hukum nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Makna sebagai konstitusi. Masih ingatkah kalian mengenai hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Sebagaimana yang telah kalian pelajari, PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945? Para ahli menyebut Undang-Undang Dasar sebagai istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris
yaitu Constitution atau bahasa Belanda Kontitut, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan itu berdiri. Yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama adalah persatuan. Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Hal tersebut didasarkan asas persatuan yang diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut dapat diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi dasar pengikat suatu pemerintahan dan warga negara. Yang ketiga, bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki makna sebagai berikut. Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, bagaimanakah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar tahun 45 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum membahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, kalian harus tahu dulu nih mengenai apa saja sih peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dan bagaimanakah urutannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Dimulai dari yang paling rendah, itu ada peraturan daerah, di mana peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh DPRD daerah, kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota, peraturan desa atau peraturan yang setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan kepala desa. Lalu selanjutnya ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
Dan yang paling tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sangat berperan penting sebagai konstitusi bagi jalannya kehidupan negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan pokok sebagai 1. Sebagai hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar tahun 45 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukan sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD tahun 45 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD tahun 45. 2. Sebagai norma hukum. Sebagai norma hukum, UUD 45 mempunyai sifat mengikat, baik setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu, dalam norma hukum, UUD 45 bukan hanya sebagai dasar negara saja, melainkan garis besar dalam penyelenggaraan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam kerangka tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Semua produk hukum di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, apa saja sih fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 45. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa UUD 45 adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 45 juga memiliki fungsi sebagai 1. Sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, atau konvensi, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. 2. Sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar 45 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. 3. UUD 45 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 4. UUD 45 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Demikian penjelasan materi mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 serta peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum nasional. Semoga pengetahuan kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.